Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Hak yang berikutnya itu adalah setiap warga negara berhak untuk bebas memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan sila pertama dari Pancasila ya. Kemudian selain itu, setiap warga negara juga berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi anak-anak kita sangat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Gunanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari ya. Tetapi dalam pemanfaatan tersebut kita juga punya batas ya. Kita tidak boleh seenaknya memakai atau menggunakan ya atau memanfaatkan sumber daya alam itu secara berlebihan, karena sumber daya alam juga terbatas ya. Jadi kita hanya perlu memakai seperlunya atau secukupnya saja ya. Nah, anak-anak, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini kita akan melihat apa itu hak. Kemudian di sini ada contoh haknya dan apa saja yang bukan termasuk ke dalam contoh hak. Sekarang kalian bisa ambil buku catatannya, kemudian kalian buat dulu bagan seperti ini. Ya, setelah kalian buat bagan, baru kalian tuliskan contoh haknya, kemudian bukan contoh haknya itu apa-apa saja. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan satu persatu ya. Kita mulai dari contoh hak dulu ya. Contoh hak yang pertama. Nah, di sini kita berhak bebas menyampaikan pendapat kita ya. Jadi kita di sini berhak menyampaikan pendapat kita kepada orang lain atau memberikan pendapat menurut kita ya. Pendapat kita itu bisa kita bagikan kepada orang lain yang misalnya membutuhkan saran atau pendapat dari kita sendiri. Jadi kita bisa berbagi atau menyampaikan pendapat sesuai dengan yang kita pikirkan ya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, anak-anak, di sini kita juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, pendidikan yang baik itu maksudnya pendidikan yang layak, pendidikan yang semestinya. Seperti contohnya, kita berhak sekolah, ya, kita berhak mendapatkan ilmu, kemudian kita juga berhak mendapatkan pembelajaran, kemudian kita juga berhak dilindungi di sekolah, ya. Jadi kita juga berhak belajar, ya. Nah, itu tentang mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini penting juga anak-anak. Kita sebagai warga masyarakat atau warga negara Indonesia juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kemudian yang bukan contoh hak. Yang pertama, kita bebas melakukan kejahatan. Yang kedua, mencontek saat ujian. Dan yang ketiga, memukul teman jika tidak mau membantu. Nah, anak-anak, ketiga yang bukan termasuk contoh hak ini tidak boleh kita contohi atau tidak boleh kita lakukan karena ini melanggar peraturan hukum, ya. Kita tidak boleh melakukan kejahatan, ya. Kemudian mencontek saat ujian itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, ya. Ini adalah perbuatan curang atau tidak adil, ya. Kemudian kita juga tidak boleh memukul teman atau misalnya kita melakukan ancaman, misalnya kita minta bantuan kepada teman kita, misalnya mengerjakan PR kita. Nah, ketika teman kita tidak mau membantu kita, misalnya kita akan, oh kalau kamu tidak mau membantu saya, nanti saya akan pukul kamu, misalnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Atau misalnya nanti kamu tunggu di depan gerbang atau pintu sekolah, ya. Saya akan membawa teman-teman untuk memukul kamu. Nah, tidak boleh seperti itu anak-anak, ya. Itu bukan contoh hak yang baik, ya. Itu kita melanggar peraturan, ya. Itu tidak boleh. Itu termasuk ke dalam kita sudah melakukan sebuah kejahatan, ya. Jadi tidak boleh untuk dicontohi, ya. Nah, kemudian apa itu arti hak? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum ia lahir, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, ya. Jadi kalian bisa tulis contoh hak dan bukan hak, ya, contoh yang bukan hak. Kemudian pengertian dari hak ini tadi di buku catatan kalian, ya.
Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kewajiban, ya. Nah, kita lihat dulu apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh kewajiban di sini ada 3. Yang pertama, kewajiban kita adalah menjaga kerukunan hidup. Yang kedua, kita mentaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian, kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang bukan contoh dari kewajiban. Yang pertama, menghina orang lain. Yang kedua, tidak bersosialisasi. Dan yang ketiga, membuang sampah sembarangan, ya. Jadi anak-anak di sini kalian harus bisa membedakan mana contoh yang termasuk ke dalam contoh kewajiban dan mana yang bukan termasuk ke dalam contoh kewajiban, ya. Nah, nanti kalian bisa catat di buku catatan kalian, ya, tentang apa itu hak, kemudian contoh hak itu apa, kemudian yang bukan termasuk contoh hak dan kewajiban itu apa saja, ya. Oke, yang selanjutnya oke, sebentar ya. Laptop ibu agak error nih. Nah, nanti anak-anak untuk pembelajaran hari ini, ya, kalian bisa tanyakan apa saja materi yang belum kalian mengerti, ya, di pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, nanti video terakhir, ya, tugas kalian, ibu akan membuat video, contoh video bagaimana notasinya, ya, notasi lagu menanam jagung tadi, ya. Nah, di situ ibu akan memberikan contoh bagaimana cara ibu menyanyikannya, kemudian notasi dalam menyanyikan menanam jagung itu seperti apa. Nanti ibu akan membuat video di akhir pembelajarannya, ya. Akhir pembelajaran ini ibu akan membuat videonya. Ibu akan bernyanyi, ya, bernyanyi menggunakan notasi tadi, ya, notasi lagu menanam jagung. Nah, ini adalah kesimpulan materi kita hari ini, anak-anak. Nah, air itu merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Nah, ini adalah perbedaan hak dan kewajiban. Anak-anak perlu tahu apa itu perbedaan hak dan kewajiban. Nah, hak itu bisa berarti kewenangan, kekuasaan, kepunyaan, derajat. Nah, dalam kalimat itu berarti manusia punya kewenangan untuk memperoleh air bersih tadi. Nah, kemudian kalau kewajiban, nah, kewajiban itu bisa berarti tugas, pekerjaan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam kalimat itu berarti manusia bertugas menghemat penggunaan air. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nanti ibu akan menjelaskan kepada kalian, ya, tentang tugasnya membuat video bernyanyi notasi, ya, lagu menanam jagung tadi, ya. Nah, nanti ibu akan memberikan videonya, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Di sini sudah ada teks doa Salam Maria. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Mari kita angkat tangan kanan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. See you, bye-bye. Bye.